Oke, salam rahayu, rahayu, rahayu. Kita ketemu lagi di WSW Channel dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang cukup sederhana sebenarnya ya. Jadi materi ini adalah bagian dari petunjuk untuk menggunakan salah satu fitur yang ini sangat berguna sekali di dalam Office Suite. Tepatnya di sini adalah di word processor. Dan untuk perangkat lunak yang kita gunakan pada kali ini adalah Microsoft Word. Nah, fungsi apa yang mau kita bahas pada materi kita kali ini, yaitu sebuah materi mengenai mail Morse. Nah, jadi sebelum kita bahas ya tentang mail Morse itu sendiri, latar belakangnya apa ya. Mungkin teman-teman pernah ya ini membuat satu dokumen, yang dokumen itu sebenarnya template-nya sama. Template-nya digunakan satu tapi digunakan untuk banyak nama, banyak orang. Ya, saya ambil contoh misalnya kita punya kebutuhan untuk membangun sebuah surat atau undangan ya, yang akan kita kirim dengan jumlah penerima yang banyak. Nah, ketika kita membuat dokumen untuk masing-masing penerima ini satu persatu, maka kita akan kesulitan kalau kita buat dia secara manual. Nah, fitur yang akan kita gunakan saat ini adalah fitur yang disebut sebagai mail Morse. Jadi ini merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk membantu pekerjaan kita, ya, untuk memudahkan kita dalam menghasilkan sebuah dokumen. Ya, cukup kita buat satu kali, tapi dokumennya juga kecil ya, jadi ukuran dokumennya kecil, jadi nggak perlu satu kali di copy paste untuk banyak orang gitu ya. Nah ini tapi bisa langsung menghasilkan dokumen sebanyak yang kita butuhkan ya, sebanyak beberapa orang yang akan kita masukkan namanya di sana. Nah oke, fitur mail Morse ini kita bisa mulai dari sebuah dokumen yang kosong maupun dokumen yang sudah ada ya. Jadi kalau dokumen atau surat atau undangan atau apa ini sudah ada, ya maka di sini bisa kita buka saja. Ya. Nah istilah mail Morse sendiri ini kalau diterjemahkan ya ini surat massal. Ya. Ini artinya memang satu surat isinya sama tapi ditujukan kepada banyak orang. Jadi untuk membuat undangan, untuk membuat pemberitahuan ya dan lain sebagainya. Nah nantinya di dalam mail Morse ya, ini ada dua komponen utama yang kita butuhkan, yaitu main dokumen atau template-nya atau naskah dokumen utama, ya, yang ini formatnya adalah sama untuk seluruh penerima. Nah, yang nanti seperti saya sampaikan tadi, kita bisa buat dokumen baru atau kita ambil dari dokumen lama yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua kita adalah butuh data source. Ya. Jadi data source ini adalah data yang memuat siapa saja yang mau kita kirimi. Ya. Jadi nanti bisa berisi nama, alamat, gitu ya. Oke, jadi kita akan coba ya. Yang pertama kita akan membuat sebuah template-nya dulu ya. Ini kita asumsikan bahwa kita membuat data kosong. Kita membuat template surat kosong yang nanti teman-teman bisa kreasikan ya. Jadi saya misalnya membuat sebuah undangan gitu ya. Nah, di sini saya buat undangan di sini, kemudian di sini saya tulis kepada gitu ya. Nah, nanti kita kasih spasi ya, untuk menempatkan namanya ya. Kemudian biasanya ini di mana. Nah, ini cukup dua isian saja ya. Jadi nanti ada nama sama tempatnya di mana ya. Kemudian di bawahnya nanti bebas kita tulis apa saja sebenarnya. Tapi di sini saya berikan sampai sini saja ya. Nanti supaya apa namanya kita lebih fokus pada pembuatan mail Morse-nya ya. Oke, sampai sini saja. Nah, oke, kemudian bagaimana kita menyimpan ini ya? Ini saya beri stilasi dikit saja biar nggak terlalu kaku. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kita simpan dulu template-nya ya. Ini kita simpan dengan nama
file utama. Disimpan dengan nama format undangan. Ya. Kita simpan dengan nama format undangan. Oke, kita sudah jadi file utamanya ya. Kemudian bagaimana pada saat kita mau memanfaatkan Mailmerge? Nah, ini kita masuk ke tab Mailings ya. Kemudian kita boleh pilih Start Mailmerge. Nah, untuk pilihan yang lain ini sebenarnya kalau kita mau coba-coba bisa pakai ya. Tapi yang paling mudah adalah kita menggunakan step by step Mailmerge Wizard. Nah, di step by step Mailmerge Wizard ini nanti kita akan punya pilihan seperti ini ya, dari select document type. Jadi ini tipe dokumennya apa? Apakah dia surat, apakah dia email, ya, ataukah dia amplop? Nah, ini langsung berubah ukurannya menjadi ukuran amplop. Biasanya kalau undangannya di dalam amplop gitu ya. Kemudian label, biasanya kalau banyak ya, jadi misalnya kita mau nulis label untuk ditaruh di kotak selamatan gitu misalnya ya. Terus directory ini data berupa tabelnya. Nah, ini karena kita akan membuat surat, ini kita pilih tetap letters ya. Kemudian kita pilih step berikutnya yaitu starting document. Nah, kemudian kita di sini disediakan pilihan ya. Apakah starting dokumen? Starting dokumen ini maksudnya dokumen template yang akan kita pakai. Nah, apakah menggunakan dokumen ini? Ya, apakah kita meload template yang ada di Word ya? Atau kita ngambil dari dokumen yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kalau kita ambil dari dokumen yang sudah pernah kita buat sebelumnya, nanti kita akan diminta untuk memilih file yang sudah pernah kita buat. Kalau dari template, nanti dipilih template yang disediakan oleh Microsoft Word atau yang sudah pernah kita buat juga. Nah, tapi karena kita sudah buat sendiri sekarang ya, kita pilih yang use the current document. Artinya kita menggunakan dokumen yang saat ini sedang aktif. Ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah select recipient, yang kita akan memilih siapa saja yang akan menerima ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan use an existing list, select from Outlook context, ya, sama type a new list. Nah, di sini kita asumsikan yang langkah Mailmerge pertama kita ini adalah kita belum punya data sama sekali, ya. Maka kita boleh pilih yang ketiga ini, type a new list. Kita membuat sebuah daftar baru. Nah, ini kita klik create di sini. Kemudian di sini kita boleh isikan ya title, first name, last name. Nah, ini nanti teman-teman boleh isikan, nggak harus semuanya diisi, tapi teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan. Karena nanti kita juga akan taruh kolomnya ini sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, di sini misalnya saya buat Pak, ya. Terus di sini first name-nya saya buat Wibisono. Kemudian di sini last name-nya saya buat Wardono, ya. Kemudian di sini company name-nya nggak saya isikan, langsung saya isikan address line ya. Nah, misalnya di sini hanya di kelurahannya saja ya, maka di sini kelurahannya saya tulis, misalnya di Merjosari, gitu ya. Nah, oke, sehingga ini data yang pertama kita ya, Pak Wibisono di Merjosari. Kemudian kalau kita mau masukkan baru, berarti di sini kita tuliskan ya. Oke, misalnya ini alamatnya di Noyo, gitu ya. Oke, datanya kita buat contoh 3 saja ya. Satu lagi, misal saya buat satu lagi Pak. Nah, saya buat ke Pak Presiden gitu ya. Pak Joko Widodo ya. Pak Joko Widodo, alamatnya di Surakarta. Misalnya seperti ini ya. Oke, ini kita simpan. Nah, ini kita akan simpan dulu ya, office address list ini kita simpan di, teman-teman boleh simpan di mana saja ya. Tapi ini kalau secara default dia akan disimpan di dalam folder dokumen di My Data Source. Nanti kalau teman-teman cari juga di sini juga ada langsung ketemu ya. Ini kita simpan saja penerima undangan. Misalnya seperti ini kita simpan. Nah, kemudian kita akan lihat di sini sudah ada muncul resipiennya ya. Resipiennya di sini kita punya ada
3 orang ya. Nah, ini kita kalau sudah benar, maka ini boleh kita klik OK. Kalau nanti akan dimasukkan semua, berarti ini harus dicentang semua ya. Centang ini nggak ada yang kita hilangi. Kalau kita pilih 2 saja, misalnya yang tengah enggak gitu ya, maka ini yang centang ini dihapus. Nah, ini artinya yang kedua nanti nggak akan ikut dimasukkan. Nah, tapi karena di sini tiga-tiganya ya, maka di sini dicentang semua. Terus saya klik OK. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah ada existing list-nya, berarti sudah kita buat di sini ya. Nah, kemudian kita mulai write letter. Nah, oke. Kemudian bagaimana kita memasukkan nama-nama itu tadi? Nah, ini kita pilih dari pilihan more item ya. Jadi kita pilih more item. Nah, terus di sini kita sudah punya nama-nama field yang tadi sudah kita tuliskan isinya ya. Tadi kita tuliskan title, first name sama last name dan kemudian address line 1. Nah, ini kemudian kita pilih dari sini ya. Kalau kita pilih dari database field-nya, kita pilih title, nah, kita klik insert atau kita double klik ya. Kemudian kita pilih first name, kemudian kita pilih last name ya. Kemudian kita close, ini kita tambahkan spasi supaya lebih rapi. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi dengan klik more item. Kemudian kita pilih yang tadi address line 1. Oke, jelas ya. Nah, ini kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti tapi yang dicetak nggak seperti ini. Ini menandakan bahwa dia merupakan nama kolomnya. Jadi nanti nama kolomnya diambil dari title, first name, last name, ya, kemudian di alamat kita tadi. Nah, kemudian langkah keempat ya, langkah kelima adalah kita preview ya. Kita akan melihat surat kita kalau sudah diisikan data-data itu tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah langsung tertulis dengan data yang tadi kita isikan ya. Bu Mutiara Nusantari di Dinoyo. Ya, ini resipien 2. Kalau kita ingin lihat resipien satunya berarti di sini Pak Wibisono Wardani Murjasari. Ya, resipien 2, resipien 3 Pak Joko Widodo di Surakarta. Nah, ini berarti ada langkah-langkah kita untuk memasukkan data sudah benar. Ketika langkah-langkah memasukkan data sudah benar, maka kita sudah bisa klik untuk masuk langkah yang ke-6 atau yang terakhir, yaitu complete merge. Oke, sekarang kita bisa langsung print atau edit individual letter. Kalau kita langsung print ya sudah, ini berarti apa yang sudah dicetak, apa yang sudah dimasukkan data-datanya bisa langsung kita cetak. Jadi ini walaupun nanti hanya satu halaman ya, tapi ketika kita print ya, maka kita boleh pilih untuk semua data yang sudah dimasukkan. Ya. Jadi kalau di sini ada 3 ya berarti di sini all ini berarti 3 data ya. Ada 3 data di sini. Kalau current record berarti hanya yang ini saja ya. Jadi kalau saya pilih current record berarti yang dicetak hanya untuk Pak Joko Widodo saja ya. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk range tertentu. Jadi misalnya datanya ada 10 ya, kemudian kita hanya pilih yang data penerima ke-1 sampai ke-3. Berarti di sini kita pilih from 1 to 3 ya. Jadi kalau saya pilih all, sudah kita tinggal klik OK ya. Nah, ini nanti akan diberi menu ya, menu untuk ke printer. Nah, di sini karena di komputer saya ini tidak ada printernya ya, maka di sini tidak ada pilihan printer yang printer beneran ya. Artinya di sini kita tapi tetap bisa print ke PDF. Nah, ntar jadinya di PDF gimana? Jadinya di PDF nanti ada 3 halaman ya. Jadi 3 halaman itu yang memuat penerima yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ya. Oke, ini saya cancel ya. Kemudian kita juga bisa melakukan merge yang kedua, yaitu selain kita print atau kita ubah ke PDF ya, ini juga bisa kita edit individual letter. Artinya kita akan jadikan dia file baru, yang mana file baru itu menjadi 3 halaman dengan isian data yang berbeda-beda ya. Ini misalnya kita perlu melakukan kustomasi ya, kita perlu melakukan perubahan yang sifatnya individual ya. Tapi ini kayaknya jarang ya kalau undangan kalau sudah template ya bakal sama semua ya. Tapi ini boleh saja. Ketika klik edit individual letter kita akan menghasilkan sebuah file baru ya. Ini ketika kita klik all, kita klik OK ya, maka dia akan menghasilkan file baru yang terpisah. Ya.
Dia akan menghasilkan file baru yang terpisah. Nah, file barunya ini seperti ini ya. Dia ada 3 halaman kalau kita perhatikan di sini ya, page 1 to 3 ya. Yang pertama untuk Pak Wibisono Wardono, Bu Mutiara Nusantari, dan Pak Joko Widodo ya. Nah ini di file terpisah, bukan file utama. File utamanya sendiri masih tetap ada. Ya. Nah ini kalau kita perhatikan namanya di sini adalah letter 1 ya. Jadi bukan lagi dokumen 1, tapi namanya jadi letters 1 ya. Bukan lagi format undangan ya, kalau format undangan tadi sudah kita simpan. Nah ini statusnya belum tersimpan ya yang ini ya. Karena ini adalah file baru, statusnya belum tersimpan. Ya, kalau kita mau simpan ya tinggal kita klik save aja. Ya. Nah, tapi kita jarang menggunakan edit individual ya. Kita langsung saja bisa langsung pakai format undangan yang sudah ada. Nah, seperti ini. Ini kalau kita print langsung tercetak tiga-tiganya. Nah, ini cara pertama untuk menghasilkan sebuah Milmers ya. Cukup mudah ya. Jadi harapan saya nanti ketika teman-teman dapat penugasan untuk membuat sebuah dokumen ya, maka dokumen itu bisa menghasilkan Milmers dengan cara yang pertama yaitu cara seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan tadi cara seperti ini nama fieldnya itu nggak bebas ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi nama fieldnya ya sudah, jadi sesuai dengan yang disediakan oleh Microsoft Word ya. Ada title, first name, last name. Kalau kita mau kustomasi yang lain, misalnya kita mau bikin gaji gitu ya, itu nggak bisa ya, jadi nggak muncul di sini. Kalau kita mau muncul di sini, nanti kita harus menggabungkan Milmers yang ada di Microsoft Word dengan data sumber yang berasal dari luar. Misalnya dari Excel atau dari Microsoft Access ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi ya materi kita mengenai dasar Milmers yang dapat kita gunakan pada word processor, dalam hal ini adalah pada Microsoft Word. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.